Ketika kamu klik video ini, asumsi aku adalah kamu sudah bisa mengerti tentang basic-basic kripto. Cara jual belinya, mungkin trading futures juga, nggak cuma investasi. Tapi bisa jadi kamu masih bingung kira-kira pakai aplikasi apa ya yang the best dan yang paling cocok juga sesuai dengan gaya trading dan investasi kamu. Yang paling aman, UI UX-nya yang mudah dan friendly, futures tradingnya paling mantap dan fees-nya rendah. Karena jujur aja, checks itu ada banyak. Ada yang jagoannya meme coins, big caps only, fee-nya rendah, dan masih banyak lagi. Dan kalau udah nyaman ke satu checks, biasanya sih agak males pindah ya. Makanya di video ini, aku bakal detailin keunggulan dan mungkin kekurangan juga jika ada dari masing-masing crypto exchanges. Dan di sini aku list top 4 crypto exchanges yang paling sering aku pakai, dan aku pakai semua ini berdasarkan kebutuhan. Tapi di nomor 1 nanti adalah aplikasi checks yang paling sering aku pakai. So, stay tune. Oh ya, ini tuh edisi global checks ya. Jadi kalau kalian mau edisi lokal Indonesia, komen di bawah ini checks apa yang mau di-review. Tapi dengan catatan kalau video ini sampai 1000 ya likes-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini juga. Oh ya, parameter untuk nge-reviewnya juga aku pastiin ada 3 kriteria supaya fair and square. Pertama, security dan kepercayaan. Kedua, trading features dan liquidity juga. Dan yang ketiga, fees-nya mereka. Without further ado, let's get on to the video. Exchange yang pertama adalah Bybit. Bybit ini bisa dibilang exchange yang paling populer untuk derivatives tradings atau futures. Berdasarkan 3 kriteria di atas, Bybit is one of the top exchanges in the world. Kenapa? Mungkin pertama dari security-nya. Of course, sama dengan exchange lainnya, Bybit mempunyai fitur 2FA yang pastinya buat funds atau dana kamu jadi lebih safe karena ada verifikasi lebih. Bahkan Bybit juga menggunakan cold storage untuk secure funds para usernya, jadi supaya lebih aman. Mereka juga melakukan security auditing untuk proof of reserve-nya untuk menyatakan kalau memang mempunyai dana yang sepadan di exchange-nya. Maka dari itu Bybit ini lumayan salah satu exchange yang populer dan yang sering juga aku pakai. Nah, dari sisi trading feature-nya, memang keunggulan utama Bybit adalah derivatives trading. Bahkan sampai ada options trading pun, yang dimana banyak exchange lainnya tidak punya. So, lumayan lengkap sih, apalagi buat kalian yang suka trading dan suka coba-coba. Trading volume-nya Bybit juga kedua tertinggi di dunia dan mempunyai 100 kali leverage untuk features. Dan 100 kali leverage ini memang lumayan ya industry average, tapi itu lumayan tinggi juga. 100 kali ini memang diperlukan sometimes untuk koin-koin yang lumayan konservatif seperti Bitcoin. Yang terakhir, fees-nya. Bybit mempunyai fees spot trading 0,1% untuk maker dan taker, futures tradingnya di 0,02% maker dan 0,055% taker. Buat yang nggak tahu maker dan taker itu apa, maker adalah seseorang yang membuat order buku dengan menambahkan order baru pada order book. Mereka melakukannya dengan menetapkan harga tertentu atau limit order ketika menjual atau membeli kripto. Taker on the other hand adalah seseorang yang mengambil order yang sudah ada di order book. Mereka melakukannya dengan menggunakan harga market atau market order ketika menjual atau membeli kripto. Umumnya, biaya maker itu lebih rendah dibandingkan biaya taker karena sebagai bentuk insentif bagi trader untuk menciptakan likuiditas pada order book bursa pertukaran. Now let's get on to the next exchange. Bitget. Nah, Bitget ini dari sisi branding itu kuat banget karena pernah menggunakan bahkan Lionel Messi sebagai model untuk exchange mereka. Dan kenapa aku suka? Karena CEO Bitget ini cewek dan perusahaan mereka itu sangat woman centric. Tapi bukan karena itu juga ya. Bitget ini handal dalam 3 kriteria di atas. Dan aku sendiri juga sering pakai Bitget. Dari security exchange selevel Bitget pasti sudah mempunyai 2FA. Mereka juga dilengkapi oleh multi-signature wallet dan protection fund untuk menjaga aset para user. Buat yang belum tahu juga, multi-sig wallet adalah jenis dompet mata uang digital dengan pengaturan keamanan tambahan yang biasanya digunakan untuk meminta 2 orang atau lebih untuk mengesahkan sebuah transaksi. Dari trading features-nya lagi, Bitget terkenal dengan social dan copy trading features-nya, di mana kamu bisa mengikuti top traders dan melihat aktivitas trading mereka. Walaupun liquidity Bitget ini tidak setinggi exchange lainnya, Bitget juga support features dan spot trading dan cocok untuk para pemula. Nah, terakhir dari parameter fees.
Sama dengan Bybit, mereka juga mempunyai 0.1% maker and taker fees. Tapi kurangnya fiat on-ramps masih sedikit di Indonesia, yaitu P2P, dibandingkan dengan exchange lainnya. Walaupun belum sebesar exchange lainnya, tapi BitGet ini adalah rising star di antara para checks global. Bahkan aku pun pernah ke acara BitGet dan aktivitas atau effort mereka itu sangat-sangat oke untuk komunitasnya. So they give back to the community dan semua user BitGet juga rata-rata happy. Siapa sih di sini yang masih asing dengan aplikasi Binance? Sepertinya sedikit banget ya. Binance ini bisa dibilang market leader untuk para exchange global. Tapi banyak dari kalian juga yang mungkin belum tahu alasannya kenapa. Ditemukan di China oleh CZ, sebenarnya Binance ini sudah menjadi pelopor di dunia kripto. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, dari sisi security, Binance adalah salah satu crypto exchange terbesar di dunia, tapi juga paling safe. Bahkan pada tahun 2018, Binance mengeluarkan fitur yang bernama SAFU atau Secure Asset Fund for Users. Akronim SAFU mengacu pada dana aset aman untuk pengguna. Jadi di bulan Juli itu, Binance menciptakan dana ini memberikan 10% dari seluruh biaya perdagangan untuk memastikan dana pengguna terlindungi dari situasi ekstrim. Sampai-sampai kata SAFU ini dijadikan salah satu jargon di dunia kripto, di mana dana kamu akan SAFU atau safe, yang berarti aman dalam bahasa Indonesia. Trading features-nya, Binance juga populer untuk trading features-nya karena ada spot trading, futures, margin trading, dan juga DeFi integration atau Web3 wallet. Sekarang banyak exchange juga sudah mengintegrasikan Web3 walletnya supaya orang-orang bisa melakukan aktivitas yang lebih degen di dalam checks tanpa harus keluar dari aplikasi. Tapi setelah nyobain futures trading di Binance, salah satu fitur yang menurut aku OP adalah reverse trading, dimana kamu bisa tiba-tiba berbalik posisi dari long jadi short dan dari short jadi long. Tapi tetap harus hati-hati karena kalau rugi, mereka tetap akan take profit atau loss dulu dari posisi sebelumnya sebelum berbalik posisi. Terakhir fees-nya di sini sama seperti exchange sebelumnya yang sudah aku bahas, rata-rata fees-nya di 0,1% untuk spot trading, tapi kamu bisa dapat diskon juga kalau menggunakan BNB. On and off ramp juga mudah di Binance karena banyak suppliernya kalau kamu base di Indonesia. Oke, yang terakhir, exchange yang paling sering aku buka, paling sering aku pakai, dan untuk spot dan futures tradingnya paling oke menurut aku. Jadi, this exchange menduduki peringkat pertama exchange yang paling sering aku pakai. Kenapa? Karena di luar 3 kriteria yang tadi aku taruh di sini, exchange ini tuh UI UX-nya oke banget, and I love using it. Aku yang nggak suka disuguhkan terlalu banyak fitur dan button, jadi nyaman banget pakai checks ini. Ada yang bisa tebak gak checks-nya apa? Dan ini dia checks-nya OKX. Nah, OKX ini dari segi branding juga aku suka banget karena mereka nggak pelit sama VIP-VIP-nya. Jadi benar-benar orang yang memang sudah biasa trading atau jadi VIP OKX, itu mereka banyak banget benefitnya. Kayak contohnya kamu bisa dapat merch, tapi itu merch mah gampang dapatnya. Tapi kedua, kamu kalau jadi VIP itu bisa berkesempatan untuk nonton Premier League dan juga dibawa ke F1 tim mereka. Dan bahkan bulan Januari 2025 yang lalu, aku juga baru balik dari Bali karena mereka mengadakan Alpha Trader Summit. Jadi mereka mengumpulkan alpha trader nih di Southeast Asia untuk networking dengan satu sama lain, ketemu whales yang lain supaya mereka bisa tahu insight-insight apa aja yang paling ke depan di dunia kripto. Nah, aku pakai OKX karena purely dia juga ada check sama ada DEX-nya. Jadi ada Web3 wallet-nya di mana kamu bisa melakukan semua degen stuff juga di OKX ini tanpa harus keluar dari aplikasinya. Bahkan kalau kalian juga pernah dengar tentang bot trading, aku juga menggunakan bot trading dan ada beberapa yang lumayan bagus sebenarnya performanya. Tapi aku linknya juga dengan OKX karena memang segampang itu dan semudah itu juga. Dari sekuritas, pastinya OKX ini secure karena ada cold storage, ada 2FA juga, dan ada juga proof of reserve. OKX ini juga compliant di berbagai negara, salah satunya di Southeast Asia yang menjadikan OKX ini player besar di Asia Tenggara. Brandingnya pun strong dan hampir di semua crypto event ada eventnya, mau itu party, boxing, dinner, lunch, semua juga ada. Dan kenapa aku bilang nyaman? Karena aku rasain sendiri. Di OKX ini aku paling sering trading future. Gampang untuk baca stop loss,
atau take profit, bisa pilih marginnya, dan semuanya itu mudah banget. Aku pun sudah banyak dengar kalau UI UX-nya ini paling oke. Dan ini pengaruh ketika kamu trading. Jadi semakin kamu nyaman dengan aplikasinya, semakin kamu bisa cuan juga. Terakhir yang tidak bisa dilewati yaitu fees-nya yang paling rendah dibandingkan dengan exchange-exchange lainnya. OKX hanya charge 0,08% untuk spot trading, dan dari 3 exchange yang lain tadi, mereka charge 0,1%. Kalau dibandingkan dengan checks lain, ya of course fees-nya yang paling oke. Dan fees-nya ini bisa terus makin rendah, semakin tinggi kamu naik level VIP-nya. Dan khusus di video ini aku bakal spill gimana caranya kamu bisa jadi VIP OKX. Caranya juga mudah, tinggal kamu deposit atau punya akun OKX minimal $100.000 langsung eligible untuk claim benefits VIP. Dan benefits VIP ini bisa apa aja? Bisa di-invite ke event OKX, bisa langsung dapat merchandise. Kalau misalnya lagi ada event di seluruh dunia itu langsung diinfoin juga ke VIP-VIP-nya. Dan bisa juga connect bareng aku karena aku juga VIP OKX dan kita bisa networking bareng-bareng di event kripto. Yang belum punya akunnya atau mau pindah ke OKX dan mulai trading sekarang secara mudah, bisa pakai link ini atau aku akan attach juga ke description box di bawah supaya kamu bisa mulai trading dengan mudah bareng OKX. Intinya itu dia 4 exchange yang recommended dari aku. Pertama ada Bybit, kedua Bitget, ketiga Binance, dan keempat OKX yang menjadi nomor 1. Nah, menurut kalian, apa exchange-exchange lain yang kalian suka dan kalian nyaman juga pakainya? Coba komen deh di bawah ini karena aku pengen tahu dan aku pengen nyobain dan juga tahu pendapat kalian. And that's it for this video. Tetap hati-hati dalam trading, do your own research, dan not a financial advice karena market itu selalu volatile dan selalu berubah-ubah. Jadi, apapun exchange yang kalian pakai, please pakai uang dingin dan happy trading!